Baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur sebab pagi ini kita sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu tidak ada orang yang hari ini hadir dan merasa beta so puas dengan firman Tuhan. Saya pastikan semua kita masih punya kerinduan untuk mendengar firman Allah. Saya pastikan kita semua masih merasa haus, merasa lapar akan firman Allah. Karena makanan rohani yang tentu harus menjadi bagian bagi kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Makanan rohani sangat kita perlukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita buka firman Allah. Terdapat di dalam Filipi pasal 2, kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang berapa, yang ke-9 sebenarnya. Tapi saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan lanjut sampai ayat yang ke-11, harusnya cuma sampai di ayat yang ke-9. Baik, saya akan baca sekali lagi Filipi 2 ayat 5 dimulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teks ini sebenarnya ini sebuah teks yang sangat mengandung makna yang sangat dalam, karena ini bicara tentang pengorbanan Kristus, karena ini bicara tentang karya hebat Kristus, karena ini bicara tentang sesuatu yang berguna untuk kepentingan saya dan saudara. Dan teks ini sebenarnya sesuatu yang baik, di mana kita berulang kali patut belajar membaca, merenungkan bersama, agar supaya kita bisa belajar bagaimana mengerti apa yang sedang dilakukan Tuhan, apa yang menjadi motivasi Tuhan dalam mengerjakan semua karya hebat. Dan karenanya hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran penting buat saya dan saudara tentang strategi hadapi tantangan mencapai rencana Allah. Nah, tentu ini sesuatu yang baik. Kenapa saya katakan baik? Karena tidak semua orang mengartikan tantangan itu sebagai satu bagian dari bagaimana mencapai rencana Allah. Semua orang menganggap bahwa tantangan adalah sebuah bentuk halangan rencana Allah. Kadang kita menganggap bahwa tantangan itu merupakan sebuah bentuk sabotase bagaimana menggapai apa yang disebut dengan maksud-maksud Allah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tantangan adalah sesuatu bagaimana strategi. Kita coba mengelolanya, bagaimana mencapai strategi atau bagaimana strategi hadapi tantangan itu sebagai wujud bagaimana mencapai rencana Allah. Dan saya bisa mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Karena ada beberapa poin yang kemudian akan menantang saya dan saudara untuk bisa apa yang kita buat dalam hidup ini. Poin yang pertama, strategi hadapi tantangan mencapai rencana Allah. Yang pertama, dikatakan bahwa kita harus bisa siap melepaskan hak. Amin. Kita harus bisa siap melepaskan hak. Bukankah kita ini punya hak masing-masing? Saya punya hak, saudara punya hak, masing-masing kita ini punya hak. Ada banyak hak untuk diri ini, hak untuk melindungi orang lain. Kalau bicara harta, ada hak kepemilikan. Semua kita ini punya hak masing-masing. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana melepaskan hak, dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula telah menunjukkan bagaimana mereka melepaskan hak.
dikatakan kalau yang satu punya, semua menjadi milik bersama. Mereka belajar melepaskan hak. Kita kembali dalam teks pembacaan dalam ayat yang ke-6 bagian B. Dan ini menarik kalau kita baca begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan Bapak Ibu, dalam kesetaraan dengan Allah pada waktu penciptaan pertama dikatakan baiklah dalam kitab Kejadian kita menjadikan dan selanjutnya. Jadi Yesus ada dalam Tritunggalnya, dia ada dalam peristiwa penciptaan. Artinya bahwa Yesus itu adalah pencipta. Tetapi dalam ayat yang kita baca bersama, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, lalu kemudian sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya bahwa dia adalah Allah, tapi tidak berusaha mempertahankan haknya sebagai Allah. Artinya dia melepaskan hak-hak kealahannya. Apa yang kemudian dia ingin lakukan? Sekali lagi, ini sesuatu yang kalau kita coba renungkan, ini tidak mudah. Seseorang yang punya otoritas, dia tidak gunakan otoritasnya. Yesus punya wibawa, Yesus punya hak, dia tidak lakukan. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mempertahankan haknya, kedudukannya, dia tidak mempertahankannya. Bahkan dikatakan bahwa dia seorang yang kemudian menjadi rendah, menjadi seorang yang dikenal sebagai seorang yang betul-betul rendah, mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan kalau itu yang terjadi, apakah karena ini kebetulan? Apakah ini karena sesuatu yang itu bisa terjadi? Saya bisa mengatakan ini sesuatu yang tidak biasanya. Yesus melakukan semua ini di luar dari sesuatu yang biasa. Yesus melakukan semuanya, bahkan dia melepaskan hak ke Allah, kedudukannya, kehormatannya. Dia lepaskan semuanya. Dan kalau ini, maka ini juga pelajaran berharga buat saya dan saudara. Kalau Yesus saja bisa melepaskan hak kealahannya, siapa saya dan saudara? Amin. Siapa kita di hadapan Allah? Siapakah kedudukan kita di hadapan Allah? Kalau Yesus sendiri bisa melepaskan hak kealahannya, kadang-kala kita coba memegang hak kita sebagai manusia. Kadang-kala kita memegang hak kita sebagai orang percaya. Kadang-kala kita menganggap kedudukan kita sebagai hak dan merasa bahwa tidak bisa diintervensi. Sementara ada maksud yang lain yang lebih mulia, dan Yesus melepaskan hak kealahannya karena sesuatu yang lebih mulia, dan itu sebuah tantangan. Tetapi untuk mencapai rencana Allah, dia harus hadapi itu. Saya mau agar supaya kalau itu rencana Allah, kita harus bisa melepaskan hak-hak kita. Karena Yesus telah berikan kepada kita ini contoh. Kalau Yesus mampu berikan contoh tentang bagaimana melepaskan hak-haknya, artinya kita juga harus siap ikut apa yang telah Yesus jadikan sebagai contoh. Amin. Dan sesuatu yang Yesus kerjakan itu juga bermanfaat, itu juga bermaksud baik, itu juga sesuatu yang akan
menolong kita, atau itu sesuatu yang berguna buat saya dan berguna buat kita semua. Melepaskan hak. Dan itu strategi pertama bagaimana kita bisa mencapai rencana Allah. Jadi strategi hadapi tantangan. Yang pertama, kita belajar melepaskan hak. Jangan sekali-kali kita berusaha untuk mempertahankannya. Karena Yesus telah belajar memberikan kepada kita. Atau Yesus telah memberikan pelajaran. Bukan Yesus belajar, Yesus memberikan kepada kita pelajaran. Bagaimana melepaskan hak-hak. Bagian ini saya percaya tidak mudah. Tapi bagi orang-orang percaya, kita dituntut, kita dipaksa harus bisa melepaskan hak-hak kita. Demi Kristus kita melepaskan hak-hak kita. Demi rencana yang besar bagi Allah, kita harus bisa melepaskan hak-hak kita. Kadang-kala hak kita mengatakan harga diri, itu hak kita. Kadang-kala kita mengatakan nama baik, itu hak kita. Kadang-kala kita bicara tentang martabat. Kadang-kala kita bicara soal harta. Kadang-kala kita bicara tentang sesuatu yang ada di lingkungan di mana kita berada dan menganggap itu hak kita. Sekali lagi saya mau mengatakan, di hadapan Allah kadang Tuhan memberikan ruang untuk menentukan pilihan dan belajar melepaskan hak kita. Hal yang kedua, strategi hadapi tantangan mencapai rencana Allah, belajar menerima keterbatasan. Di dalam ayat yang ke-7 bagian B dikatakan begini. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, belajar menerima keterbatasan. Saudara coba bayangkan, andaikan seorang kaya, dia hidup dengan semua fasilitas mewah. Lalu kemudian, dia tinggal di satu desa yang tidak ada fasilitasnya. Tidak ada AC, tidak ada kulkas, tidak ada mobil, tidak ada uang, tidak ada toilet. Dan dia tinggal di situ. Bayangkan dalam pemikiran, jangankan orang kaya, saudara sendiri yang sudah terbiasa di rumah dengan fasilitas yang walaupun tidak seperti orang lain, tapi minimal ada toilet. Ketika saudara pergi ke satu tempat dan tidak ada toilet yang paling mewah di pantai atau di gunung. Saudara tidak terbiasa dengan itu. Apa saudara nyaman? Halo, saudara nyaman, Seng? Saudara yang sudah terbiasa ya nyaman. Karena ada beberapa desa di Maluku yang kalau tidak salah satu kampung mereka tidak terbiasa bikin toilet di kampungnya. Lalu toilet di mana? Pantai. Jadi berjejer kalau pagi-pagi, hampir malam berjejer di pantai. Tapi yang tidak terbiasa akan menganggap sesuatu yang membuat sebagai bentuk penderitaan. Kalau kemudian kita bicara ke level yang tadi saya awal katakan, kalau dia dengan segala fasilitasnya yang oke, lalu dia harus ada di satu tempat yang tidak ada fasilitas sama sekali sebagaimana dia di rumahnya. Dan bukankah itu penderitaan? Dan bayangkan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Dan dia harus datang ke dunia yang fana. Dia harus datang dengan menjadi seperti
seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan tentu semua keterbatasan itu ada. Dia tidak ada di satu tempat yang sama. Yesus tidak ada hari ini di sini pada waktu dia ada dan menjadi manusia. Dan sama dia ada di tempat lain. Alkitab tidak memberikan kepada kita Yesus ada di tempat yang sama, di waktu yang sama atau di jam yang sama. Kalau dia ada di Matius, dia tidak ada di Petrus. Artinya Yesus benar-benar ada pada sebuah ruang yang penuh keterbatasan. Dan belajar menyesuaikan dengan keadaan demi untuk sebuah kepentingan manusia. Dan hal ini juga menarik untuk kita belajar bahwa kita harus bisa menjalani sebuah pola kehidupan kita dengan terus belajar untuk menerima keterbatasan. Sekali lagi, menerima keterbatasan. Kalau memang kita dilahirkan dalam sebuah keterbatasan, dan kalaukah kemudian kita menganggap bahwa keterbatasan itu masih bisa diperbaiki, maka mari kita perbaiki keterbatasan. Tapi saya harus bisa mengatakan keterbatasan tidak hanya sebatas sebuah fasilitas, tidak hanya sebuah keterbatasan pemikiran atau IQ kita. Tapi kadang-kala dalam keterbatasan yang lain yang memungkinkan kita tidak bisa mencapai tujuan Allah. Tetapi saya rindu agar supaya kita semua ini dipacu agar keterbatasan itu tidak menghalangi rencana Allah, atau keterbatasan itu tidak menghalangi bagaimana mencapai rencana Allah. Kadang-kala keterbatasan itu adalah sebuah tantangan, dan tantangan itu harusnya menjadi strategi mencapai tujuan rencana Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus rela menerima keterbatasan itu. Dia harus rela menerima semua keadaan yang serba terbatas. Apa yang sudah tadi saya katakan, dia tidak ada di satu waktu yang sama di tempat lain. Tidak bisa. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat baik. Yesus hidup dalam semua yang penuh keterbatasan. Dan saya ingin kita renungkan sejenak. Keterbatasan ini menjadi bagian yang tentu baik buat saya dan saudara. Keterbatasan kadang itu mengganggu kita. Keterbatasan kadang itu menjadi pemicu kita kecewa dengan Tuhan. Keterbatasan kita kadang-kala itu juga menjadi sarana kita murka dengan orang lain. Bahkan keterbatasan kita kadang-kala justru menghalalkan segala cara. Tapi saya mau mengatakan kembali begini. Keterbatasan hendaklah kita terima sebagai tantangan. Tetapi tantangan itu adalah satu-satunya cara bagaimana mencapai rencana Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, maaf sebenarnya ini poin yang ketiga, poin yang kedua saya ulangi, belajar jalani gaya hidup baru dalam Kristus. Nah, ini saya mau beritahu begini. Belajar jalani gaya hidup baru dalam Kristus. Nah, bagian ini saya untuk mengulangi kepada saya dan saudara bahwa sebuah pola yang dibangun oleh Yesus dalam kitab Filipi dan kemudian oleh Paulus mencatat dengan sangat baik. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-7,
saya baca keseluruhannya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan kata mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan dirinya sendiri, saya bisa mengibaratkan berbagai muatan-muatan di dalam dirinya. Segala sumber daya, segala potensi, segala kekuatan diri. Semua itu melekat. Tapi kemudian mengosongkannya. Menganggap tidak punya apa-apa. Menganggap tidak punya sesuatu. Dan Yesus ada dalam sebuah pola kehidupan, gaya hidup baru. Dulu sebelum menjadi manusia, dia bisa ada dimanapun. Setelah menjadi manusia, dia tidak ada dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Yesus memberikan contoh terbaik bagaimana kita belajar untuk bisa hidup dengan pola menjalani gaya hidup baru. Di dalam kehidupan selaku orang percaya, kita punya gaya hidup baru di dalam Kristus. Sebelum kita menjadi orang percaya, kita punya gaya hidup. Setelah menjadi orang percaya, kita punya gaya hidup yang berbeda. Jangan sampai kemudian setelah kita menjadi orang percaya, gaya hidup kita sama dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Banyak orang tidak sadar setelah mereka menjadi anak Tuhan, mereka masih hidup dengan pola dan gaya hidup sebelum mereka mengenal Tuhan. Pikiran mereka, mulut mereka, kadangkala kata-kata kotor, pikiran kotor, hati kotor, semua kotor habis. Sebelum mengenal Tuhan terbawa di dalam kehidupan setelah menjadi orang percaya. Kehidupan yang lama hendaklah kita tinggalkan dan kita hidup dalam kehidupan baru. Dan Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jangan sampai yang baru sudah pergi, sesungguhnya yang lama datang lagi. Kita harus sepakat mengatakan yang lama telah berlalu, yang baru sudah saya miliki. Bukan akan datang, sudah saya miliki. Amin. Kiri kanan katakan, sudah datang apa belum yang baru? Atau masih di awang-awang? Pola hidup baru. Dan mari kita jalani hidup baru di dalam Kristus. Amin. Hidup baru di dalam Kristus. Karena ini menarik. Tekanannya tidak mudah. Karenanya tidak salah kalau orang baru awal-awal mereka mengikut Tuhan. Lalu semakin menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bawa Alkitab lagi. Lalu kemudian orang mengatakan, dia itu tunjuk bukan dengan tangan, tunjuk dengan bibir. Sesama pendeta. Karena gaya hidup baru. Dan harus bisa terima itu saudara. Amin. Kita harus bisa terima. Karena itu sebuah tantangan mencapai rencana Allah. Yesus terima dalam segala keterbatasannya. Dan Yesus ada dan menjalani sebuah gaya hidup baru. Semua serba terbatas adanya. Tapi Yesus jalani saudara. Kalau Yesus bisa jalani, kenapa kita tidak? Kalau Yesus bisa jalani dengan baik dalam kemanusiaannya, kenapa kita tidak bisa? Nah tentu kadang dosa memanglah yang kemudian membuat hidup ini menjadi gundah gulana. Dosa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kacau dalam berpikir. Perasaan menjadi kacau.
Semua macam-macam hal menjadi kacau dalam kehidupan kita, faktor dosa. Dan karenanya untuk bisa memperbaiki, untuk bisa, katakanlah kalau kemudian kita harus bisa memperbaharuinya, butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah salib, di mana kita harus bisa tanggung, kita harus bisa pikul, kita harus kemudian jalaninya sekalipun itu berat. Tetapi apa yang sudah sejak awal saya katakan, kita harus bisa melepaskan hak-hak yang menurut saya, menurut saudara itu penting. Tapi demi mencapai tujuan Allah, demi mencapai rencana Allah, kita harus bisa belajar melepaskan hak-hak. Dan hari ini saya menyampaikan bagaimana kita menjalani gaya hidup baru. Ingat, setelah kita menjadi orang yang percaya, dikatakan kita ini seperti ada dan menjadi terang. Dan di tempat yang terang, semua orang amati kita. Semua orang lihat kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dan kalau tidak ada sesuatu yang tersembunyi, itu sesuatu yang betul-betul menantang kita. Karena kita harus bisa menjaga, dan karenanya penulis kitab Ibrani, kita ini punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita punya banyak saksi. Dan karenanya betapa penting kita jalani gaya hidup baru itu benar-benar kita jalannya dengan baik. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, belajar berkorban tanpa pamrih. Bagian yang ke-8 atau ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berkorban tanpa pamrih. Dia tidak menghitung-hitung. Dia tidak ambil kalkulator dan menghitung tahun kemarin, bulan kemarin, beta su korban apa. Kata berkorban ini saya sekali lagi mengulangi, tidak hanya sebatas bicara rupiah. Tetapi kata berkorban tanpa pamrih ini kadangkala cacian maki datang buat saya dan saudara. Dapatkah kita berkorban tanpa pamrih dan menerima itu? Saya buat gubuk kecil di Kudamati, dan satu waktu ada teman telepon. Lalu kemudian, Pak, mereka ini sudah masuk ke tanah di depan rumah. Saya pergi naik ke atas, yang bersangkutan tidak ada. Tukangnya kerja, saya katakan, Pak, batas itu di sana. Bahkan ada patok di sana, saya punya patok di sini. Kenapa bukan bikin rumah patoknya di sebelah? Lalu bikin patok sejajar dengan beta, yang antara beta dengan Bapak punya di sana itu kan kosong. Kosong dimaksud supaya bisa ada lorong. Nah, tidak buat di sana, kenapa buat di batas lurus? Lalu yang lebih lucu lagi, bukan pagar, biasanya pagar itu di batas tanah ya. Ini bukan, bikin WC. Di depan rumah itu sapu tank. Dan sapu tank itu karena batu tidak bisa gali ke dalam, dikasih tinggi. Akhirnya teras di bawah, sapu tank di atas, pas berhadapan dengan antara teras dan sapu tank. Otak taruh di mana kalau manusia sehat? Jadi kalau duduk di bawah, sapu tank di atas. Pas depan teras. Saya sedang berpikir cara bagaimana ini ya. Saya bicara. Saya bilang oke lah, bapak-bapak yang kerja yang tukang lagi yang sedang, oke nanti Om itu datang kita bicara baik-baik. Saya bicara baik-baik. Tiba-tiba dia datang bicara ngamuk-ngamuk. Yang ngamuk harusnya saya. Kok Om yang ngamuk? Batas di sana, bikinnya di sini. Otak taruh di mana?
Tapi oke lah sudah. Cerita per cerita saya katakan oke. Saya sejak awal sudah bilang kita bicara baik-baik. Cuma om ini, om yang bicara kasar. Beta harus katakan om, beta ini begini. Tapi beta mau atur baik-baik. Hak beta di sini. Saudara, ya oke lah. Karena itu terjadi saya atur oke. Sampai hari ini dia tidak puas dengan kesalahan dia. Tapi buat saya begini, ada bagian di dalam kehidupan kita yang kadang-kala kita tidak bisa terima sebenarnya. Ada amin? Ada bagian dalam kehidupan kita yang kita berontak. Tapi saya harus beritahu buat kita semua yang hadir hari ini, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Agar supaya apa saudara? Apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan pengorbanan Kristus. Dengan karya Kristus yang mati bahkan tersalib di atas tiang kayu salib, dan salib itu bicara tentang sebuah peristiwa yang bukan menyukakan. Salib bukan sebuah peristiwa yang menyenangkan. Bagi para penonton itu menyukakan dan dunia menganggap itu menyukakan, sebuah tontonan menarik. Bagi kita orang percaya, menyikapi peristiwa penyaliban itu memalukan. Dan pemerintahan Romawi membangun tradisi itu memalukan. Karena mereka sedang ingin mempermalukan setiap orang yang disebut terdakwa. Yesus dikategorikan terdakwa di sana. Sekalipun Yesus tidak bersalah, tetapi diperlakukan bersalah. Untuk memberikan kepada dia sebuah keadaan untuk menjadikan banyak orang sebagai tontonan. Dan memandang Yesus sebagai penjahat. Dan karenanya opsi mau bebaskan penjahat atau mau bebaskan Yesus. Mereka jauh lebih memilih penjahat dibanding membebaskan Yesus. Pengorbanan Yesus tanpa pamrih. Apa yang saya katakan tadi, bagian-bagian dalam hidup ini kadangkala kita harus bisa sekali lagi jadikan itu sebagai korban. Pertanyaan saya dengan saudara hari ini, dapatkah kita maknai kata berkorban tanpa pamrih itu melekat dengan hati saya dan saudara? Ataukah dapatkah kita maknai berkorban tanpa pamrih itu hanya bagian tertentu di dalam kehidupan saya atau saudara? Berkorban tanpa pamrih itu sebenarnya melekat di setiap hati orang-orang percaya. Dan berkorban tanpa pamrih, satu contoh kecil yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah ketika melihat orang lain dengan keterbatasan, kita terima keterbatasan orang itu sebagaimana orang lain menerima keterbatasan kita. Kadang-kala orang tidak mau masuk gereja karena mereka menganggap bahwa di situ orang-orang tidak betul. Saya mau mengatakan kalau orang itu belum bergereja karena melihat ada di gereja ini ada orang yang betul hidupnya, saya mau beritahu apakah orang itu sudah betul hidupnya. Dan carilah gereja-gereja yang sudah betul hidup orang-orang di sana. Dan beritahu buat saya kalau dalam setiap gereja ada jemaat-jemaat yang atau katakanlah seluruh jemaat di satu gereja itu semua sudah sempurna. Tapi sejauh di mana yang saya tahu, seluruh gereja di dunia ini tidak ada gereja yang semuanya sudah sempurna. Dan sangat ironis memang kalau ada orang yang mengatakan, beta sih mau masuk gereja karena orang-orang di sana belum hidup baik-baik, hidup betul belum betul-betul. Sampai mati
kau tidak akan pernah masuk gereja. Karena di gereja adalah orang-orang yang hidup penuh dengan kelemahan. Hidup penuh keterbatasan. Dan mereka yang di gereja ini sedang berjuang menjadi sempurna. Mereka yang di gereja ini mereka sedang betul-betul berdoa agar supaya kelemahan mereka diangkat. Kelemahan mereka itu dilepaskan. Menurut saya jauh lebih terhormat mereka yang ada di gereja dan sedang berjuang melepaskan kelemahan mereka dibanding mereka yang ada di luar yang mengharapkan hujan tanpa awan. Karena mereka mengharapkan bukan supaya gereja ini semua mesti sempurna dulu, jemaat semua ini semua sempurna dulu baru mereka masuk gereja. Saya kadang-kala berpikir jangan sampai mereka yang sudah sempurna ini tiba-tiba yang tidak sempurna yang mengharapkan mereka yang sempurna di gereja itu datang, justru dia jadi virus di gereja. Betulkah? Benar. Jangan sampai di gereja tiba-tiba sempurna, tiba-tiba kan di luar, beta lihat mereka semua sempurna. Tiba-tiba dia masuk, ternyata dia yang tidak sempurna jadi virus di gereja. Jangan sampai. Dan saya mau menyampaikan ini karena gereja tempat persekutuan orang-orang yang tidak sempurna. Katakan amin. Tapi gereja tempat orang-orang yang siap diperbaiki menjadi sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan beta tunggu sampai mereka sempurna baru beta masuk. Katakan buat mereka, jangan sampai ada jadi virus waktu masuk gereja. Kita ini orang berdosa, amin. Kita ini orang penuh kekurangan dan karenanya kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh kita baca firman supaya keterbatasan kita, kelemahan kita diangkat, dipulihkan. Tuhan ampuni kita. Dan karenanya kalau semua orang datang dengan kerinduan yang sama Tuhan, beta penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan, beta mohon anugerah. Dan jauh lebih terhormat dibanding hanya tunggu saya, beta tunggu. Sedang menunggu tiba-tiba Tuhan Yesus datang, ale mampus di situ. Sedang tunggu tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Atau sedang tunggu-tunggu, tiba-tiba Tuhan panggil dia ke muka. Yang belum sempurna yang masih di gereja, masih setia beribadah, setia kepada Tuhan. Mereka masih bisa bernapas baik-baik. Yang sedang tunggu nanti sempurna dulu, ternyata Tuhan panggil pulang ke muka. Jadi ada dua hal, sedang menunggu itu apakah kemudian di gereja sudah menjadi sempurna, dia masuk, apakah dia jadi virus? Ataukah sedang menunggu tiba-tiba Tuhan datang atau Tuhan panggil dia pulang. Jadi tidak ada kata menunggu dalam waktu anugerah ini. Waktu anugerah, waktu di mana kita cari Tuhan. Tidak perlu saudara buka telinga kepada orang lain dan mengatakan, aduh beta tunggu mereka sempurna dulu. Jangan pernah ada itu. Sejauh di mana kita hidup itu sebuah impian. Itu kerinduan. Benar. Semua kita merindukan kedatangan Tuhan. Karena ketika yang sempurna datang, yang tidak sempurna itu disempurnakan ketika yang sempurna datang. Kalau semua kita ini sudah sempurna, untuk apa Yesus datang? Tapi anugerah berlaku bagi dunia yang penuh dengan keterbatasan. Anugerah berlaku bagi kehidupan orang percaya yang penuh dengan kekurangan. Kadang-kala orang lari ke sana, lari kemari. Di sini beta rasa di sini gereja yang sempurna. Luar biasa. Belum, 1 hari belum, 2 hari belum, 1 bulan belum. Lama-lama yang hari awal puja-puja, berikut lain sama saja. Ternyata lebih baik. Lebih baik yang lama daripada yang sekarang. Beta harap kiranya Tuhan bicara buat saya dan saudara. Dan mengatakan beta mau ingin hidup diubahkan Tuhan. Beta ingin supaya disempurnakan dalam anugerah Tuhan. Beta tidak sempurna,
hamba Tuhan juga tidak sempurna. Semua kita tidak ada yang sempurna. Kalau cari yang sempurna, mati ke muka. Supaya ketemu dengan orang-orang yang sempurna di sorga atau di neraka. Tapi selama di dunia engkau mengharapkan orang sempurna, tidak akan ada. Kalau cari pendeta yang sempurna, itu mimpi. Kalau cari anak-anak Tuhan yang sempurna, itu juga mimpi. Dan kalau mau mewujudkan mimpi, mati ke muka lebih baik. Karena hanya di surga orang-orang sempurna. Di dunia tidak ada orang yang sempurna. Amin. Di dunia tidak ada orang yang sempurna. Dan karenanya kita harus bisa menerima segala hal. Dan itu butuh korban. Menerima orang yang penuh dengan keterbatasan itu korban. Itu hanya satu contoh dari kata berkorban tanpa pamrih. Macam-macam contoh. Saya batasi bagian ini dan mengatakan bahwa strategi hadapi tantangan mencapai rencana Allah. Yang pertama, siap melepaskan hak. Yang kedua yang tadi saya balik, belajar menerima keterbatasan. Yang ketiga, belajar jalani gaya hidup baru dalam Kristus. Dan yang keempat, belajar berkorban tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati kita